Hingga saat ini masih banyak orang yang terjerat utang melalui aplikasi online karena kemudahan dalam meminjam dana. Cara tersebut kerap digunakan masyarakat di beberapa aplikasi pinjaman online atau pinjol sebagai cara untuk menutup tagihan utang yang telah melewati batas waktu. Dengan banyaknya teror untuk membayar tagihan, tak jarang membuat para peminjam merasa malu hingga mengalami depresi bahkan berujung pada aksi bunuh diri. Berangkat dari keresahan itulah dosen Departemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Iwayan Nukalantara menjelaskan bahwa bunga peminjaman yang dikenakan pada pinjol cukup tinggi. Namun, jumlah peminjam terus meningkat karena prosesnya lebih mudah dan praktis dibandingkan meminjam di perbankan. Berdasarkan analisanya, peminjaman uang di vintage mulai naik saat bulan Juli dan Agustus pada masa pendaftaran sekolah dan kuliah, dan sebaliknya, peminjaman menurun saat bulan April. Diketahui uang yang berputar lewat pinjol ada sebanyak 20 triliun rupiah, di mana sekitar 3 hingga 4% saja mengalami gagal bayar atau macet. Rata-rata, peminjam yang mengalami gagal bayar berada di rentan usia 19 hingga 34 tahun, karena usia tersebut dianggap belum produktif dan penggunaan uang lebih banyak ke arah konsumtif. Sementara menurut Wayan ada beberapa jenis bentuk pinjaman online yang memiliki peruntukan berbeda seperti peminjaman uang untuk tujuan pendidikan, cash loan atau pay later, konsumtif dan juga untuk menopang bisnis. Tentang bagaimana cara bijak dalam menggunakan fasilitas pinjaman online atau pinjol. Sebagaimana kita ketahui selama ini pinjol itu mau tidak mau, suka tidak suka adalah salah satu alternatif yang digunakan masyarakat ketika mereka membutuhkan dana darurat gitu. Ada yang sifatnya untuk konsumtif, ada yang sifatnya untuk bisnis, dan mungkin bagi mahasiswa makan untuk edukasi ya gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang sifatnya positif, bermanfaat, tapi ada juga yang sifatnya negatif gitu. Nah, maka sebisa mungkin yang kita harus pikirkan adalah bagaimana caranya menghindari sesuatu yang negatif itu. Nah, hal yang mungkin bisa dipikirkan adalah tentu saja mengukur diri sendiri apakah pertama kita memang betul-betul butuh pinjol ini sebagai alternatif untuk mendanai gitu. Jadi saya pikir pastikan dulu apakah Anda menggunakan pinjol ini untuk sesuatu yang konsumtif. Pihaknya juga memberikan beberapa tips untuk memilih pinjaman online, mulai dari menentukan tujuan awal peminjaman, apakah untuk memenuhi kebutuhan atau hanya keinginan. Berusaha untuk tetap teliti dengan membaca dan memahami surat kontrak perjanjian peminjaman, usahakan untuk membayar kewajiban tepat waktu dan sesuai dengan jumlah tagihan untuk menghindari denda. Memastikan bahwa pinjaman online tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, peminjam juga harus mengecek tingkat bunga pinjaman, mengetahui secara reputasi perusahaan pinjol, serta mengetahui seberapa jauh kualitas layanan konsumen mereka. Hal itu penting untuk diketahui karena pinjaman online sendiri diperuntukkan untuk kegiatan produktif dan memberikan hasil bagi peminjam. Namun jika peminjam menggunakan untuk kepentingan konsumtif, maka akan mendapatkan resiko keuangan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV.